surat dari PPATK itu saja menyebutkan transaksi sebesar 189 triliun 273 miliar. Bayangkan tadi totalnya 340, dan ini satu surat saja 189,273. Tentu saja karena ini angkanya besar, langsung kita melakukan penyelidikan, dan saya minta seluruh pajak bea cukai untuk melihat surat tersebut dan melihat dan meneliti apa yang menjadi data dan informasi. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang, yang tersangkut 189,273 triliun tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap dua figur berinisial SB dan dia yang diduga telah melaporkan surat pemberitahuan, SPT, pajak, namun tidak bersesuaian dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diterima kementeriannya. Hal ini diungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin sore, 20 Maret 2023. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, mendapatkan surat tembusan dari PPATK, yaitu nomor 205 dan pada saat yang sama, PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di dalam surat 595 ini transaksinya lebih besar lagi, yaitu 205 triliun rupiah kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17, papar Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, DJP kemudian melakukan penelitian dan menemukan kejanggalan. Salah satu figurnya, kata Sri Mulyani, berinisial SB yang di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,24 triliun rupiah. Data dari SPT Pajak adalah 9,68 triliun rupiah. Lebih besar di pajak daripada PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK karena si orang ini memiliki saham dan perusahaan PT, berinisial, BSI. Kita meneliti PT BSI yang ada di surat dari PPATK juga, tuturnya. Dalam data PPATK, Sri Mulyani menyebut PT BSI telah membayar pajak badan senilai 11,77 triliun rupiah dari 2017 hingga 2019. Namun, data SPT pajak PT BSI di Kemenkeu adalah 11,56 miliar rupiah. Jadi perbedaannya 212 miliar rupiah, itu pun dapat dikejar, dan kalau memang buktinya nyata maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100%, ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengungkap nama lain yang memiliki transaksi mencurigakan, yakni inisial dia. Orang tersebut melapor dalam SPT yang dilaporkan hanya 38 miliar rupiah, sementara itu temuan PPATK menunjukkan nilai transaksinya sebesar 8 triliun rupiah. Perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan, tuturnya. Kecurigaan lain, kata Sri Mulyani, juga ditemukan pada perusahaan berinisial PT IKS. Dalam data PT IKS pada 2018 hingga 2019 di PPATK menunjukkan 4,8 triliun rupiah. Namun dalam SPT-nya PT IKS hanya mencatatkan 3,5 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Bendahara Negara ini juga menjelaskan pihaknya menerima surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah pada Senin, 13 Maret 2023. Dalam surat itu, terlampir daftar 300 surat yang memuat hasil analisis dan informasi transaksi keuangan dari 2009 hingga 2023 senilai 349 triliun rupiah. Dari 300 surat tadi, 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perorangan yang tidak ada orang Kemenkeu di dalamnya, kata Sri Mulyani. Dia melanjutkan, 65 surat tersebut dikirim ke Kemenkeu karena menyangkut tugas dan fungsi kementerian tersebut tentang ekspor-impor. 65 surat itu nilainya 253 triliun rupiah, artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, pergantian properti yang ditengarai, dan itu dikirim ke Kemenkeu, di follow up sesuai tugas dan fungsi kita, papar Sri Mulyani. Sementara itu, 99 surat dari 300 surat dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah telah dikirim PPATK ke aparat penegak hukum. Namun, Sri Mulyani tak menjelaskan lebih detail terkait hal ini. Sedangkan 135 surat, sisanya, dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kementerian Keuangan.
Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi, 253 triliun rupiah plus 74 triliun rupiah itu sudah lebih dari 300 triliun rupiah, tutur Sri Mulyani. Jika dihitung, 253 triliun rupiah, nilai dari 65 surat, ditambah 74 triliun rupiah, 99 surat, maka totalnya, 327 triliun rupiah. Jika nilai laporan PPATK yang mencurigakan secara keseluruhan adalah 349 triliun rupiah dan dikurangi 327 triliun rupiah maka jumlah tersisa, 22 triliun rupiah. Sri Mulyani melanjutkan, pihaknya sangat menghargai kerja sama-sama PPATK. PPATK bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai telah bekerja sama selama ini.